disciples transforming lives. Saudara, firman Tuhan hari ini bukan sekedar menegur kita, tapi mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Kalau hari-hari ke depan Tuhan akan membawa Anda, memberikan promosi, membawa Anda ke dalam level yang lebih tinggi dari hari ini. Saudara, hari ini bagian saya adalah mempersiapkan jalan bagi Anda. Kalau hati kita benar, Anda diluputkan dari banyak kejatuhan, Anda diluputkan dari banyak kehancuran, dan Anda siap dipercaya hal-hal yang lebih besar. Amin. Setinggi apapun Tuhan membawa kita, tetaplah rendah hati, tetaplah bergantung sama Tuhan, tetaplah hargai orang lain, dan tetaplah jadi orang yang mau melayani di rumah Tuhan. Amin. Hari ini apa yang mau saya sampaikan adalah tentang kesombongan dan kerendahan hati. Kenapa demikian? Karena ini adalah sesuatu yang mendasari kehidupan kita baik hari ini maupun yang akan datang. Saudara, apakah ada orang-orang yang merasa bergumul dengan yang namanya kesombongan atau punya masalah, menyadari bahwa dirinya itu punya masalah dengan yang namanya kesombongan? Ada? Kalau banyak orang berkata bahwa aku nggak punya masalah dengan yang namanya kesombongan, berarti saya khotbah di depan orang yang tepat. Kenapa? Karena hanya orang yang sombong yang berkata bahwa aku nggak punya masalah dengan kesombongan. Ya, hanya orang yang sombong yang berani berkata, aku bukan orang sombong. Karena orang yang rendah hati, dia tidak akan pernah berkata bahwa aku orang yang rendah hati. Saudara, kita semua kenyataannya di dalam kehidupan kita itu kita punya berbagai level struggle dengan yang namanya kesombongan. Tapi kita semua punya. Kenapa? Karena itu adalah nature daging kita. Nature ini loh, daging kita itu semuanya, kita itu punya yang namanya kesombongan. Nah, yang lebih sulit, membuat ini lebih sulit adalah kesombongan itu sulit terdeteksi. Kita nggak merasa sombong, tapi mungkin orang-orang di sekitar kita bisa merasa bahwa orang ini sombong banget sih. Nah, orang yang sombong nggak merasa sombong, itu kan masalahnya. Dan nggak cuma itu, kesombongan itu menghancurkan sesuatu yang bisa membuat kita jatuh. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara, orang kalau jatuh sebenarnya nggak langsung jatuh. Ada sesuatu yang mendahului, yaitu kecongkakan ketinggian atau tinggi hati. Dan nggak cuma itu, Tuhan itu benci yang namanya kesombongan. Amsal 16 ayat yang ke-5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Kalau ada orang yang tinggi hati, orang yang sombong, Tuhan itu jijik. Tuhan itu nggak suka. Nah, kalau kita itu nggak mau tidak disukai Tuhan, jangan sombong. Nah, masalahnya gimana caranya kita itu bisa mengatasi yang satu ini? Kenapa? Karena bukan cuma itu menghasilkan kehancuran atau kejatuhan. Ternyata kenapa kita bisa jatuh? Kenapa kita bisa hancur? Karena Tuhan itu jijik. Siapa orang yang bisa tidak disertai Tuhan yang bisa tetap berdiri? Orang yang nggak disertai Tuhan ya pasti hancur, ya pasti jatuh. Saudara, makanya kita perlu tahu hal yang satu ini dan bagaimana kita bisa mengatasinya, bagaimana kita bisa belajar rendah hati. Amsal 8 ayat ke-13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Kata benci is a strong word. Bukan nggak suka, tapi benci. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku jahat dan mulut tipu muslihat. Saudara, kalau ada orang-orang yang berkata bahwa iya, aku ini punya masalah dengan kesombongan. Kabar baiknya adalah Anda enggak sendirian. Semua dari kita termasuk saya belum lulus belum wisuda di dalam sekolah kerendahan hati. Kenapa selama saya masih hidup saya harus berusaha dengan sengaja melawan nature dari daging ini, yaitu kesombongan. Kita harus dengan sengaja melawan arus, yaitu untuk belajar rendah hati. Nah, saudara, dalam hubungan pernikahan seringkali pertengkaran itu seputar kalau enggak antara harapan dan kenyataan yang ada jurang perbedaan. Biasanya karena pride. Kalau sudah menyentuh pride seseorang, berantemnya itu bukan lagi masalah yang sebenarnya. Tapi masalahnya sudah beda. Ya, kenapa? Karena sudah menyentuh ego, sudah menyentuh kesombongan. Di dalam Alkitab pun banyak cerita-cerita
di mana orang itu juga jatuh, konflik dan sebagainya karena masalah kesombongan. Kenapa sih manusia itu sombong? Karena itulah dosa dari awal mulanya Adam dan Hawa. Ya, sombong dengan bangga itu dua hal yang berbeda ya saudara ya. Sombong itu beda dengan bangga. Kita boleh nggak bangga terhadap diri sendiri? Kalau Anda punya pencapaian, boleh nggak aku ini bangga? Boleh. Bangga itu enggak salah. Anak Anda melakukan sesuatu yang mulia, ya, yang membanggakan, jadi juara gitu misalnya. Anda bangga, boleh enggak? Boleh, bangga itu enggak salah. Tapi menjadi salah ketika karena hal itu kita merendahkan orang lain. Nah, itu sudah sombong. Ya, bangga boleh, tapi ketika kita menganggap lebih tinggi dan kemudian gara-gara apa yang kita banggakan itu, kita merasa punya hak merendahkan orang lain, kita sudah jatuh di dalam kesombongan. Nah, saudara, Adam dan Hawa itu kayak gitu. Apa yang dimulai dari awal, Tuhan berkata ada buah pengetahuan yang baik dan yang jahat gak boleh dimakan. Pohon itu ada di tengah-tengah taman. Adam dan Hawa itu pastilah berkali-kali lewat pohon itu. Berapa tahun mereka itu, berapa puluh, berapa ratus tahun mereka itu melewati pohon itu gak tertarik tuh makan buah pengetahuan itu. Dia tahu Tuhan gak boleh, mereka tahu itu dilarang Tuhan. Mereka bolak-balik lewat gak tertarik sampai si ular itu menyentuh peret mereka. Ya, ular itu berkata apa sih? Ular itu berkata bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu gak perlu lagi bergantung kepada Tuhan, kamu bisa jadi Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Ya, kesombongan adalah ketika kita itu gak perlu lagi merasa butuh Tuhan. Ya, kita menjadi Tuhan untuk diri kita sendiri. Saudara, ketika pride itu disentuh, Adam Hawa, makanlah itu si buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kesalahannya apakah karena makan aja? Ya, makan itu melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Tapi kenapa dia makan? Ya karena pride-nya itu disentuh. Saudara, kalau iklan yang paling menjual kan ketika kita jualan pride. Saudara, kalau Anda jual barang, ya jualah pride. Kalau cuma jual kelebihan barang, oke gitu ya, bisa laku. Tapi kalau Anda bisa berikan seseorang itu pride, barang Anda pasti sangat laku. Kalau Anda beli sesuatu, orang beli sebuah barang lah, barang mahal, itu kan bukan beli fungsi kan. Sama-sama tas, yang satu 50.000, yang satu 500 juta contohnya. Fungsinya sama kok. Kenapa orang beli mahal? Ya karena barang itu iklannya jual pride. Kita beli apa? Kita beli pride. Aku pakai itu punya pride. Kenapa? Karena manusia memang butuh pride. Itulah daging kita. Sama-sama mobil, sama-sama alat transportasi, yang satu hanya harganya 100 juta, yang satu harganya 100 miliar misalnya. Sama-sama bisa mengantar kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi apa yang dibeli? Apakah alat transportasi? Sama-sama kok, kenapa beli yang mahal? Karena kita beli pride. Kenapa bisa beli pride? Karena perusahaan itu jual, yang ditawarkan itu bukan fungsi, tapi pride. Apakah salah memberi barang mahal? Tidak salah, sekali lagi, selama itu tidak memberikan Anda hak merendahkan orang yang tidak punya seperti apa yang Anda punya. Nah, saya memberikan Anda 3 contoh manifestasi kesombongan yang common, yang seringkali kita itu bisa miliki. Yang pertama, merasa lebih baik dan merendahkan orang lain. Kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ini Tuhan itu langsung directly ya di ayat pertama. Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ternyata di dalam rumah Tuhan juga bisa sombong loh. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Siapa orang Farisi? Orang Farisi itu tokoh agama. Ya, orang yang terlihat rohani. Dia berdoa dalam hatinya berkata, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku.
Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "orang ini atau pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara, bahkan aktivitas rohani tidak boleh membuat kita juga membuat jadi sombong. Orang ini dikatakan dia datang untuk berdoa. Tapi itu ngomong tentang sikap hati. Kalau Anda duduk di sebelah seseorang, misalnya orang itu penuh dengan tato gitu ya. Konotasinya apa? Gak apa-apa. Oh, apakah berdosa? Saudara, itu lain topik. Tapi bagaimana kita itu melihat mereka, itu adalah sikap hati kita. Dan dikatakan di sini mereka orang Farisi itu enggak ngomong loh di dalam mulutnya, di dalam hati. Kesombongan itu sesuatu yang enggak kelihatan kadang-kadang, tapi Tuhan bisa melihat hati. Dia berkata, "Aku enggak kayak orang itu." Saudara, orang yang merasa rohani dan merasa lebih rohani dari orang lain, itu malah bukan orang yang rohani. Orang yang rohani itu biasanya malah merasa tidak rohani. Kalau orang itu merasa aku lebih rohani, sebenarnya dia sedang tidak rohani. Saudara, kita tidak boleh meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Ya mungkin beberapa dari kita merasa, aku gak kayak gitu kok. Aku gak seperti itu gitu ya. Aku gak merasa lebih benar, aku gak merasa lebih baik. Tapi seringkali sikap tinggi hati itu termanifestasi lewat apa? Suka mengkritik, spirit yang suka mengkritik. Apa-apa dikritik gitu ya, ini kurang dikritik itu dan sebagainya, kok gak begini, kok gak begitu. Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena saya juga dulu belajar saudara. Saya dulu ikut CG, di dalam sebuah CG-nya itu ya saya masih jiwa baru, masih member gitu ya. Saudara tahu kalau sudah ikut CG ada PAW-nya, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kemudian CGL-nya menyampaikan firman, setelah itu CGL akan berkata, siapa yang mau sharing silahkan, kita semua langsung menunduk dan mengheningkan cipta gitu ya. Gak ada yang berani sharing, terus saya itu karena jiwa baru, masih beberapa kali ikut CG, tertanam tapi masih belum. Tapi saya pikir kok CG kok kayak gini sih, terus saya komplain gitu ya, mengkritik. Saya bilang kepada coach saya, kebetulan kita pergi bersama, saya bilang CG ku tuh gak asik. Ya, kita bisa ngomong apapun, saya waktu itu ngomong CG ku gak asik. Semua orang diem, CG ku itu dingin, CG ku itu gak menarik gitu ya. Terus coach saya bilang, menjawab saya, "Kenapa gak mulai dari kamu aja Lena?" Saya langsung dalam hati tertohok gitu ya saudara. Iya ya, saya ini cuma bisa mengkritik padahal saya bisa jadi solusi. Dari situ saya tahu betapa sombongnya saya. Setelah itu saya daripada mengkritik, saya lebih baik menjadi solusi, saya belajar. Saudara, saya belajar dari hari ke hari. Belum sempurna, masih jauh dari sempurna. Tapi sekolah kerendahan hati itu membuat saya terus belajar dan menjagai saya dari yang namanya kehancuran. Yang kedua, tipe sombong yang kedua, yang berkata bahwa saya bisa mengatasi sendiri. Ada orang-orang itu yang suka nolong orang lain, suka memberi, tapi sulit menerima pertolongan atau pemberian dari orang lain. Ada orang-orang yang tipe seperti ini. Ada orang-orang yang bergumul terhadap mungkin di dalam pernikahannya, di dalam pekerjaannya, di dalam banyak hal. Tapi sulit untuk minta tolong orang lain karena takut terlihat buruk, takut terlihat lemah. Disinilah kita bisa tahu bahwa minder sama sombong itu sama aja sebenarnya. Orang kalau minder itu merasa lemah, tidak berharga, tidak mampu gitu ya, rendah. Dia lupa kalau ada saudara seiman yang bisa menolong dia. Dia lupa kalau ada Tuhan yang bisa angkat dia. Nah kalau sombong itu sebenarnya sisi sebaliknya, satu koin cuma beda sisi aja. Yang satu tuh sisi denialnya kalau sombong itu. Dia denial sehingga dia merasa aku gak butuh orang lain. Aku bisa handle it by myself gitu ya. Aku gak butuh orang lain, bahkan aku gak butuh Tuhan. Makanya orang sombong itu salah satu cirinya apa? Jarang berdoa. Kenapa? Ya karena gak butuh Tuhan, buat apa berdoa gitu kan. Paling doanya doa makan itu pun kalau ingat. Saudara, kita perlu belajar yang namanya rendah hati. Amin. Kalau Anda selama ini takut atau
bukan takut ya, malu minta pertolongan. Itulah yang mungkin membuat Anda itu berputar. Padahal pertolongan Anda itu sejauh kerendahan hati Anda. Kalau selama ini Anda malu minta pertolongan, sedangkan pernikahan Anda bermasalah, mungkin pekerjaan Anda bermasalah, datangi leader Anda, minta didoakan, minta nasihat, minta pertolongan saudara. Karena ada berkat di balik kerendahan hati. Ya, yang ketiga, kalau ada orang-orang yang berkata, aku bukan orang yang suka merendahkan orang lain. Aku gak merasa lebih benar kok, I'm fine. Aku tahulah kita semua sama-sama orang berdosa gitu ya. Aku juga bukan tipikal orang yang malu untuk minta pertolongan orang lain. Jadi sebenarnya khotbah ini gak relevan buat saya. Lah itulah poin yang ketiga. Itulah kesombongan yang ketiga. Orang yang merasa ini firman gak berlaku untukku. Poin yang ketiga, kesombongan yang ketiga adalah itu gak berlaku bagi saya. Matius 26 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-35, ini contohnya ya. Petrus menjawab Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Orang lain boleh kayak gitu, tapi aku enggak gitu ya. Itu contoh orang lain, itu firman buat suamiku tuh sombong banget. Itu firman untuk istriku, istriku tuh sombong banget. Firman itu buat temenku, itu bukan buat aku. Nah itulah kesombongan kita gitu ya. That's the point gitu. Nah Petrus ini juga sama, biarpun mereka semua tergoncang imannya, itu tidak berlaku untukku. Aku cukup kuat kok. Aku fine gitu ya. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus masih jawab. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku gak akan menyangkal engkau. Kita tahu kan akhirnya apa? Petrus nyangkal Yesus kok 3 kali. Saudara, Daud 1 kali dari tahun ke tahun seorang raja itu firman Tuhan katakan di awal tahun raja itu harus turun untuk berperang. Tapi ketika Daud itu sudah settle gitu ya, pemerintahnya Israel sudah aman, dia sudah settle. Daud 1 kali berkata, aku gak ikut perang, kamu aja yang perang. Ya, I am above the law, aku sudah di atas hukum. Aku sudah dengan posisinya dia merasa cukup tinggi gitu ya. I am above the law, itu hukum tidak lagi berlaku untuk saya. Udah kamu perang aja, dia merasa panglimanya aja cukup kok, aku gak perlu turun tangan. Saudara tahu kan kelanjutan cerita ini? Daud itu tidak pernah berencana untuk berzina. Daud tidak pernah berencana membunuh. Daud tidak pernah berencana menghancurkan keluarganya. Apakah dosa Daud itu karena dia jalan-jalan di atas sotoh dan melihat perempuan lagi mandi? Bukan itu. Kenapa Daud berjalan-jalan di atas sotoh? Itulah dosanya ketika dia merasa sudah above the law. Itulah yang membuat kehancurannya, saudara. Makanya we never know, kalau Anda bisa luput dari yang satu ini, dari kesombongan, Anda sebenarnya sedang meluputkan diri dari banyak kehancuran dan kejatuhan. Dosanya Daud itu bukan karena dia jalan-jalan di atas sotoh, tapi ketika dia tidak mau pergi berperang, karena dia meninggikan dirinya di atas hukum Tuhan. Dengan semua yang dia tidak pernah rencanakan, kita gak pernah tahu kehancuran kita, apa yang terjadi ketika kita mulai sombong. Daud pada sisa hidupnya, keluarganya hancur, anaknya mati, dia membunuh Uria, dia berzina. Apakah dia merencanakannya? Dia tidak merencanakannya, tapi benar kata firman Tuhan bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Bahwa kecokakan hati, tinggi hati itu menuju kepada kehancuran. Saudara, semakin tinggi posisi kita harus lebih berhati-hati. Ya. Kalau ada orang yang berkata ketika kita sudah melakukan sebuah kesalahan, gak apa-apalah, toh semua orang juga melakukannya, toh dosa ini gak merugikan siapapun. Ketika kita sudah berusaha merasionalisasi dosa gitu ya, gak apa-apa, toh ini gak mengubah apapun. Saudara, kesombongan selalu menjauhkan kita dari pertobatan. Tapi kerendahan hati berkata sebaliknya, aku tahu mungkin ini gak merugikan siapa-siapa. Aku tahu mungkin banyak orang melakukannya.
tapi itu tetap tidak membenarkan perbuatanku. Tuhan ampuni aku dan tolong aku supaya aku tidak melakukannya lagi. Saudara, itu adalah sifat atau sikap kerendahan hati. Tapi kesombongan membuat kita punya excuses, punya alasan dan menjauh dari pertobatan. Saudara, kita mau belajar bahwa kalau kesombongan itu bisa membuat kita semakin hancur, kebalikannya adalah kita perlu belajar menjadi orang-orang yang rendah hati. Ini adalah sebenarnya topik khotbah yang sulit karena saya juga belum lulus belum wisuda dari yang namanya kerendahan hati. Tapi lebih baik saya ngomong gitu ya, belajar, sama-sama belajar yuk. Supaya ketika Tuhan itu mau mengangkat Anda tinggi, Anda dijauhkan, dijagai dari yang namanya kehancuran. Kalau kesombongan itu membuat manusia itu tidak membutuhkan Tuhan. Membuat manusia itu merasa lebih benar dari orang lain. Kerendahan hati adalah mengakui bahwa Tuhan adalah Tuhan dan kita bukanlah Tuhan. Kerendahan hati adalah mengakui bahwa kita adalah manusia yang butuh Tuhan. Saudara, manusia itu selama bisa mati, kita itu sebenarnya enggak punya alasan kok untuk sombong. Kita tuh sombong, itu sombong apa sih? Tapi manusia itu bisa menemukan 1001 alasan untuk sombong. Walaupun sebenarnya kita tuh gak punya alasan. Nanti saya akan jelaskan. 1 Korintus pasal yang pertama kita baca dulu. Pasal yang ke-26 ayat sampai ayat 29. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Alias gini loh, kalau kita masih ingat zaman dulu sebelum kita tuh ada hari ini. Ayat berikutnya, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah, kata kuncinya itu dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kalau hari ini Anda ada di dalam posisi di mana Tuhan memberkati Anda. Coba ingat beberapa tahun di mana Anda masih pakai motor, mungkin keliling jualan. Anda mungkin totok-totok dari rumah ke rumah. Kalau hari ini Anda punya perusahaan, Anda punya pabrik yang besar, ingat masa-masa di mana Anda masih ada di bawah. Tuhan katakan ingat, ada hal yang kita perlu ingat. Kalau ingat masa lalu bukan ingat kesalahannya orang, tapi ingat siapa kita sebelum hari ini. Kalau hari ini kita ada, itu karena kita dipilih Allah. Bukan supaya sombong, tapi supaya kita ingat bahwa hari ini kita ada karena penyertaan Tuhan, karena berkat Tuhan. Kita dulu pernah seperti itu, hari ini itu karena Tuhan mengangkat kita. Dan kalau Anda yang belum sukses, jangan mengeluh dulu. Karena Anda di dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, katakan amin. Hari ini kalau saya ada di tempat ini berkhotbah di depan Anda, saya masih ingat kok saudara. Dulu waktu saya masih pertama-tama saya ke atas mimbar, kalau dulu masih di youth itu kita beberapa leader dilatih untuk ke atas mimbar. Pertama kali saya maju di depan di atas panggung gitu ya, kayak tadi Pastor Benny jadi greeting ya bagi siapa yang bagi Anda yang baru pertama kali hadir, saya mau menyambut Anda. Yuk teman-teman, kita undang untuk menyambut teman-teman kita yang baru dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Saya bilang, welcome home. Jelek banget kan ya saudara ya, harusnya kan welcome home atau gimana. Saya masih ingat itu kejadian itu, saya pakai baju hijau, tangan pendek. Itu saya nggak akan pernah lupa karena itu malu sekali. Setelah saya turun, saya berjanji saya nggak akan naik ke panggung lagi. Pemimpin saya yang nyuruh saya juga berkata bahwa Lena jangan naik ke panggung lagi gitu ya. Jadi kita sama-sama nggak mau, sama-sama putus asa gitu ya. Saya putus asa sama diri saya sendiri, pemimpin saya juga sudahlah jangan naik ke panggung lagi gitu ya. Kalau saya ingat itu saudara, hari ini saya nggak bisa bangga. Itu bukan karena kecakapan saya, karena saya tahu kok siapa saya. Saya tahu saya nggak bisa. Tapi hari ini saya ada di sini belum terlalu bagus gimana dan nggak seperti pendeta-pendeta hebat lainnya. Tapi
at least saya itu bertumbuh dan saya tahu itu karena Tuhan kasih kepercayaan dan kesempatan demi kesempatan. Saya nggak bisa bangga. Kalau Anda ingat di masa lalu, siapakah kita? Kita ini nggak terpandang, dikatakan bodoh, kemudian lemah, tidak terpandang, hina, tidak berarti gitu ya. Tapi kita tuh dipilih Tuhan, diangkat Tuhan di posisi kita masing-masing. Dan kita masih on the way. Saya mempersiapkan Anda untuk berkat-berkat yang akan datang. Supaya Anda siap untuk dibawa Tuhan naik lebih tinggi, amin. Nah saudara, kita harus belajar bersandar sama Tuhan. Belajar rendah hati. Saya mau ajarkan ada 4 sikap rendah hati yang kita perlu praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, tidak mengambil kemuliaan bagi diri sendiri. Ya, tidak cari muka, nggak cari pujian, nggak cari pengakuan, apalagi di dalam gereja. Kita buka di Kisah Para Rasul 5, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Sudah tahu cerita ini, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Maksudnya Tuhan kan gak minta itu dijual gitu kan. Kamu jual apa gak jual kan gak masalah gitu. Itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Apa kesalahan Ananias dan Safira? Apakah hanya karena mereka berbohong? Kalau hanya karena mereka berbohong dan karena itu mereka mati, kita semua sudah mati ini di sini. Karena kita semua pasti pernah berbohong. Tapi kenapa mereka berbohong itu yang lebih penting. Apa yang membuat mereka tuh sampai bohong? Ada di ayat Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-36 sampai 37. Jadi di ayat yang pertama tadi kan diawali dengan kalimat ada seorang yang lain bernama Ananias. Berarti ada yang lain lagi sebelumnya. Ayat 36 pasal 4, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladangnya. Jadi sebelum cerita Ananias ini ada orang lain yang menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Dan perbuatan ini dipuji, terlihat mulia, diakui banyak orang. Ananias dan Safira menginginkan kemuliaannya. Wah, ternyata orang yang memberikan penjualan ladangnya itu diakui ya. Wih, dipuji-puji gitu ya. Kita jual juga yuk ladang kita supaya kita juga dapat pujian yang sama gitu loh kira-kira ceritanya. Dan yang lebih menarik lagi adalah sebenarnya dijual gak dijual kan terserah. Tapi mereka itu menjual dengan tujuan bukan untuk menyumbang sebenarnya. Tapi untuk cari pujian bagi dirinya sendiri. Kalau misalnya hanya untuk menyumbang gitu ya, memberi, kan gak masalah mau dikasih semuanya, mau sebagian, ngapain kok harus berbohong. Misalnya tanah itu terjual 1 miliar, diberikan kepada rasul-rasul 500 juta misalnya. Kenapa dia harus berbohong? Oh ini semuanya dari hasil penjualan. Kan misalnya dia bilang sebagian kan gak masalah kan. Kenapa dia harus berbohong dan berkata bahwa ini tuh semuanya loh. Ya karena apa? Karena supaya terlihat mulia, aku berikan semuanya. Jadi bukan sekedar karena berbohong, tapi karena ingin mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Jadi motivasi di balik berbohong itulah yang lebih penting di hadapan Tuhan. Makanya mereka itu langsung mati di tempat. Saudara, kesombongan itu ketika kita itu ingin memuliakan diri sendiri. Sedangkan rendah hati itu senang ketika Tuhan yang dapat kemuliaan. Saudara, manusia ini aneh ya. Kalau orang itu berbuat jahat, dia itu takut ketahuan. Tapi kalau orang itu berbuat baik, dia itu takut tidak ketahuan. Ya, kalau orang itu berbuat jahat, dia nggak mau semua orang tahu. Tapi kalau dia berbuat baik, dia mau semua orang tahu.
Padahal sebaliknya loh firman Tuhan ngajari, kalau kita itu melakukan dosa, Tuhan malah suruh kita tuh mengaku supaya kita sembuh, bawa di dalam terang supaya kita dipulihkan. Tapi kalau kita berbuat baik, kalau kita berbuat sedekah, Tuhan bilang tutup mulut. Kalau tangan kananmu memberi, tangan kirimu gak perlu tahu, gak perlu bilang ke tempat lain bahwa tangan kananku memberi loh gitu loh. Saudara, itu yang Tuhan ajarkan. Jadi sikap rendah hati, salah satunya ketika kita praktekkan adalah kita tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Saudara, dan saya bangga terhadap jemaat di Gereja Muara Saron. Ada orang-orang yang memberi gitu ya. Satu kali ketika di Gereja Muara Saron di Kelapa Gading kan kita buka ya. Kita nggak biasa menyediakan kayak makan siang dan sebagainya. Tapi ada salah satu jemaat itu yang nyumbang gitu. Dia berkata, aku mau memberi makan siang buat semua volunteernya. Waktu itu ada acara grand opening. Kemudian dia berkata, tapi jangan bilang-bilang ya, jangan ada yang tahu kalau aku yang kasih. Aku nggak mau orang lain tahu. Saya itu tepuk tangan, saya bangga dengan jemaat seperti ini. Dan itulah DNA kita di Gereja Muara Saron. Di Gereja Muara Saron kita nggak perlu pencitraan. Kenapa? Karena kita lebih baik dapat reward dari Tuhan. Katakan amin. Bukan pujian yang kita cari, bukan pengakuan dari manusia. Orang yang rendah hati itu tidak merasa rugi kalau dia tidak diakui. Tapi orang yang rendah hati itu senang ketika dia tahu bahwa kemuliaan itu bukan punyaku tapi punya Tuhan. Amin. Kita mau belajar praktekkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya ketika kemuliaan itu kita berikan kepada yang punya, Tuhanlah yang mengangkat kita. Karena Tuhan katakan siapa orang yang merendahkan diri, Tuhanlah yang akan meninggikan. Ya, sikap rendah hati yang kedua yang kita perlu praktekkan. Kita tidak meninggikan diri. Ya, jadi bukan hanya kepada Tuhan tapi vertikal. Karena kerendahan hati itu ujiannya bukan hanya di hadapan Tuhan tapi terhadap sesama kita. Bagaimana ketika kita ketemu dengan bawahan kita, pembantu kita, bagaimana kita memperlakukan mereka. Mata Tuhan itu melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 7. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan kepada diriku sendiri, yaitu Paulus dan Apolos, dua rasul besar ini. Karena kamu supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Saudara harus tahu siapa yang nulis ini adalah Paulus, si rasul besar, dan dia berkata kepada Paulus dan dia berkata tentang Paulus dan Apolos. Pertama-tama aku mempraktekkan kepada diriku sendiri tentang apa? Tentang kerendahan hati. Dan dia berkata kepada jemaat Korintus. Siapa jemaat Korintus? Korintus adalah sebuah kota besar dan jemaat Korintus itu istrinya adalah pejabat, orang-orang penting gitu ya, orang-orang hebat, influencer, orang-orang kaya. Kepada orang-orang inilah Paulus berkata, siapa yang menganggap engkau begitu penting? Kenapa? Karena seringkali kalau orang itu ada di dalam posisi tertinggi, posisi tertentu, orang itu bisa merasa dirinya itu begitu penting. Siapa yang membisikkan kepada kita bahwa kita itu begitu penting sehingga kita punya hak merendahkan orang lain? Saudara, hati-hati kalau Tuhan itu memberikan Anda kesuksesan. Makanya sebelum Anda begitu sukses, Tuhan akan bawa Anda. Biar hari ini firman Tuhan mendasari Anda. Karena saya percaya Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Amin. 2 Korintus pasal yang ke-26 ayat 16 sampai 19. Ini adalah cerita tentang Raja Uzia. Raja Uzia itu raja yang hebat. Dia dari kecil jadi raja dan dia disertai Tuhan sebenarnya. Sampai dia berhasil. Makanya ayat 16 dimulai dengan kalimat setelah ia menjadi kuat, jadi hebat, jadi sukses, jadi terkenal gitu ya. Ia menjadi tinggi hati. Aduh sayang banget ya. Seringkali sukses itu bisa mengubah hati seseorang loh. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Jadi dia merasa above the law. Raja itu gak boleh membakar ukupan, yang boleh itu cuma imam. Tapi dia merasa aku lebih tinggi daripada imam karena aku kuat, karena aku hebat.
gitu ya. Tetapi Imam Asyaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Lu gak tahu ya siapa gua, aku kan raja. Gitu ya. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Sayangnya Uzia gara-gara ini dia kena kusta sampai akhir hidupnya dia diasingkan. Karena orang kusta gak boleh kumpul, dia raja tetap raja tapi dia tidak lagi ada di dalam istananya karena dia kena kusta. Kita buka lagi di Kisah Para Rasul 12 ayat 21 sampai 23. Ini tentang Herodes. Pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Ini suara Allah dan bukan suara manusia. Herodes menikmati kemuliaan itu. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Saudara ingat, selama masih ada Tuhan, selama kita hidup, kita ini cuma manusia dan kita itu punya Tuhan. Dan Tuhan itu bisa meninggikan dan merendahkan siapapun yang dia mau. Kalau kita itu merendahkan orang lain, hati-hati. Jangan sampai nanti suatu hari di depan Anda yang jadi lebih rendah daripada orang yang Anda rendahkan yang dibawa tinggi sama Tuhan. Karena Tuhan itu bisa merendahkan dan meninggikan siapapun yang dia mau. Itulah yang membuat kita harusnya takut untuk tidak meninggikan diri di depan orang lain. Kalau Anda adalah seorang bos, jangan gampang tersinggungan. Anda dihormati di kantor Anda, ketika Anda pergi ke sebuah tempat misalnya, Anda dibentak sama tukang parkir karena Anda salah parkir. Jangan berkata, lu gak tahu ya siapa gua. Kamu gak kenal ya siapa saya. Ya jelas belum tentu kenal lah, orang itu mungkin bukan area Anda gitu ya. Saudara, kita gak perlu ngomong seperti itu. Saya minta jemaat GMS, jangan sampai itu keluar dari mulut kita. Lu gak tahu siapa gua, lu gak kenal ya siapa saya gitu ya. Atau kita misalnya datang ke gereja, asyirnya minta tolong antri sebelah sini. Jangan ngomong sama asyirnya bahwa lu gak tahu siapa saya. Saudara, asyirnya akan berkata gak tahu gitu ya. Kenapa? Ya Tuhan Yesus saja belum semua orang tahu, kenapa orang harus tahu Anda gitu kan. Jadi saudara, jangan punya sikap yang seperti itu. Jangan merasa lebih tinggi dari orang lain dan membuat orang lain itu direndahkan. Saudara, ingat kita punya Tuhan. Tuhan bisa meninggikan dan merendahkan. Kalau Anda sedang dalam posisi yang tinggi, jangan merendahkan orang lain. Karena Tuhan bisa merendahkan Anda dan meninggikan orang lain yang Anda rendahkan. Jadi punyalah takut akan Tuhan. 2 Raja-Raja 5 ayat yang 9 sampai 14. Kita belajar juga dari tokoh yang satu ini namanya Naaman. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan, jadi Elisa gak menemui panglima ini. Naaman adalah panglima tentara, kalau mungkin sekarang itu jenderal gitu ya, panglima TNI misalnya gitu ya. Nah kemudian Elisa itu nyuruh pembantunya yang menemui. Ya kalau Anda mungkin kayak gitu kita bisa tersinggung loh. Dan Naaman itu juga ternyata sama. Kemudian menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar. Kenapa dia gusar? Kita baca. Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar. Harusnya Elisa sendiri dong yang datang, jangan suruhannya. Dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, Naaman itu berkata, kamu tidak memperlakukan aku seperti pangkatku, panglima. Setidaknya jangan suruh utusan lah, kamu dong yang keluar.
Setidaknya aku panglima ya kamulah yang menemui aku, jangan suruh pembantumu yang nemui. Dan setidaknya kamu itu memperlakukan aku sebagaimana pangkatku itu loh kata-katanya Naaman. Makanya dia pergi dengan panas hati. Untungnya ada ayat berikutnya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Kan kamu itu kan butuh sembuh toh. Masa gara-gara pride-mu kena, terus kamu kemudian kehilangan berkat kesembuhan. Apalagi sekarang dia itu hanya minta kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Puji Tuhan loh, Naaman itu nurut alias dia itu memilih untuk jadi rendah hati. Mungkin kita itu bisa loh kesulut marah kena pride-nya kita. Siapa sih, saya juga pernah kok kayak Naaman gitu ya. Kok gitu sih misalnya ya. Tapi ketika diingatkan Tuhan, mungkin lewat firman Tuhan buat orang lain, ya itu adalah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk memberkati kita. Maka turunlah ia membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tahukah saudara bahwa ada mujizat, ada berkat di balik kerendahan hati. Kalau Naaman tidak cukup rendah hati untuk mau turun ke sungai Yordan, dia tidak akan sembuh. Ada berkat tertentu yang memang direservasi dan hanya bisa dibuka oleh kerendahan hati. Makanya Tuhan berkata, kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Saudara, itulah sebabnya kita perlu belajar rendah hati. Yang ketiga, sikap rendah hati apa yang kita perlu praktekkan? Tidak malu mulai dari bawah, alias kita tuh mau follow the flow. Ya, Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Saya jelaskan dulu ayat ini, kenapa? Karena Yohanes pada waktu itu fenomenal. Dia adalah Yohanes sang pembaptis, yang dibaptis Yohanes itu ribuan, bukan cuma puluhan, bukan cuma satuan, tapi ribuan. Dan kalau mau dibaptis Yohanes itu ngantrinya panjang loh saudara. Bukan sekedar ngantri di kasir, ngantrinya panjang karena yang mau dibaptis itu ribuan. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Padahal Yohanes sampai sungkan-sungkan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, siapa sih Yesus? Yesus itu adalah Tuhan. Anda setuju dengan saya Yesus adalah Tuhan? Apakah Anda setuju dengan saya bahwa pangkat Tuhan itu tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan, dari pangkat Tuhan? Berarti di antara kita itu tidak ada yang pangkatnya lebih tinggi dari Yesus. Nah, kalau Yesus yang pangkatnya paling tinggi sebagai Tuhan aja follow the flow, siapakah kita? Yesus mengajarkan, dia itu rela ngantri loh. Bahkan Yohanes pun aja sampai sungkan sama Yesus. Yesus, kok malah kamu yang minta tak baptis? Harusnya aku yang dibaptis. Itu pun Tuhan berkata, jangan sungkan Yohanes, memang sudah seharusnya. Yesus itu gak pakai jubah kealahannya, tapi dia dengan rendah hati follow the flow. Kalau ada orang di tempat ini ya, ada waktu-waktu yang lalu, yang sudah lama, ada orang itu yang datang bawa resume. Saya bisa khotbah loh Bu Lena, saya itu sudah mimpin WL di mana-mana, saya itu sudah khotbah di banyak gereja gitu ya. Saya itu sekolah Alkitab, bahkan mungkin STH, MTH gitu ya. Saya enggak ingat siapa orangnya, tapi itu pernah terjadi suatu hari yang lalu, bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Apakah saya bisa langsung melayani di GMS dengan resume saya bilang di GMS itu kalau orang mau melayani dia harus ikut CG, ya kan? Follow the flow, jadi member, komitmen dulu, ikut MSJ 1, ikut MSJ 2 gitu ya. Lah, MSJ 1, materinya itu sudah di luar kepala kalau buat saya. Bahkan saya bisa mengajar lebih baik daripada pengajar MSJ 1, luar biasa ya saudara ya. Saudara,
Kalau ada orang seperti itu saya akan jawab, lah that's the point. Kalau Anda memang sudah lebih pintar dari pengajarnya, berarti Anda harusnya lebih rendah hati. Karena ini bukan masalah materi yang diajarkan, tapi bagaimana sikap kita di dalam kita mengikuti apa yang kita harus ikuti. Kalau pengetahuan itu membuat kita merasa lebih rohani, pengetahuan itu merasa kita lebih baik dan lebih benar dari orang lain, berarti pengetahuan itu malah adalah sesuatu yang buruk. Harusnya kita itu seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Semakin pintar kita semakin rendah hati, katakan amin. Saudara, seperti Yesus mengajarkan, we have to follow the flow. Amin. Yang terakhir, sikap rendah hati apa yang kita perlu praktekkan? Kita datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kita buka di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, ayat yang ke-43 sampai ayat yang ke-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, siapa sih yang gak ingin jadi terkemuka, tapi Tuhan kasih jalannya. Hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Saudara, Tuhan memberikan kita sebuah jalan. Kalau Anda mau naik, jalannya itu lewat bawah. Kalau kita itu mau ada di atas, ternyata Tuhan itu kasih kita jalan yang tepat. Yang bisa meninggikan kita itu Tuhan. Bagian kita adalah kita itu belajar rendah hati. Ada waktunya Tuhan akan tinggikan kita, katakan amin. Jadilah jemaat yang datang bukan untuk dilayani, layani aku. Tapi datanglah dengan sikap apa yang aku bisa lakukan di gereja ini, apa yang aku bisa bangun. Sesimpel mungkin membuang sampah pada tempatnya atau membantu orang lain. What can I do? Come to serve, datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Saudara, kalau kita bisa praktekkan ini semua, saya percaya ada banyak berkat yang akan terbuka. Karena saya percaya ada berkat-berkat tertentu itu yang hanya bisa diperoleh dengan kerendahan hati. Saudara, belajarlah untuk praktekkan 4 hal ini. Maka Anda akan melihat bahwa ternyata ada pintu-pintu yang terbuka yang selama ini Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Dan ada berkat-berkat besar yang menanti. Setinggi apapun Tuhan membawa kita, saudara, tetaplah rendah hati. Ingatlah bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini hanyalah manusia yang butuh Tuhan. Dan sesama kita adalah sama-sama orang yang butuh Tuhan. Yang sama-sama dikasihi Tuhan. Kita baca satu ayat terakhir. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kelima sampai 6. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, kita semua tanpa kecuali, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab, kenapa kita harus merendahkan diri kita seorang terhadap yang lain? Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara, siapa yang tulis ayat ini? Petrus. Petrus yang tadi saya bilang bahwa biarpun semua orang tergoncang imannya, aku enggak akan. Biarpun aku harus mati, aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Petrus sadar kesombongannya, dia belajar, dia berkata gini loh, Allah menentang orang yang congkak. Siapa yang congkak? Ya dia sendiri di masa lalu. Tapi dia belajar lewat pengalaman hidupnya. Dia tulis ayat ini di akhir-akhir hidupnya, dia tulis, aku belajar nih dari pengalamanku di masa lalu bahwa Tuhan itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, dia kasih nasihat kepada kita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saudara, firman Tuhan hari ini bukan sekedar menegur kita
tapi mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang lebih besar di depan. Kalau hari-hari ke depan Tuhan akan membawa Anda, memberikan promosi, membawa Anda ke dalam level yang lebih tinggi dari hari ini. Saudara, hari ini bagian saya adalah mempersiapkan jalan bagi Anda. Kalau hati kita benar, Anda diluputkan dari banyak kejatuhan, Anda diluputkan dari banyak kehancuran, dan Anda siap dipercaya hal-hal yang lebih besar. Amin. Setinggi apapun Tuhan membawa kita, tetaplah rendah hati, tetaplah bergantung sama Tuhan, tetaplah hargai orang lain, dan tetaplah jadi orang yang mau melayani di rumah Tuhan. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja More Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.